Coba bayangin bentar. Gimana kalau perang itu nggak lagi dimulai sama suara ledakan bom yang menggelegar atau sirene udara yang bikin panik? Tapi malah dimulai secara hening, cuma lewat notifikasi di layar HP yang lagi kalian pegang sekarang. Nah, selamat datang di penjelasan kita kali ini. Hari ini kita bakal bedah tuntas sebuah ancaman yang bener-bener nyata dan baru. Sebuah realitas di mana tank dan peluru sekarang udah digantiin sama barisan kode dan algoritma. Kalau dulu kita ngomongin soal perang, pasti langsung kebayang di kepala kita tuh pasukan yang lagi rebutan wilayah, suara tank yang menderu, dan peluru yang berterbangan. Intinya sangat keras dan merusak secara fisik. Tapi di era modern ini, senjata utamanya udah beda banget. Sekarang mereka pakai algoritma dan informasi yang emang sengaja dimanipulasi. Medan tempurnya bukan lagi di sebidang tanah, atau lebih tepatnya, sekarang medan tempurnya ada di kesadaran kita sendiri. Ini tuh pertempuran yang gak kelihatan, sunyi, tapi diam-diam ngerusak fondasi cara kita berpikir dari dalam. Nah, ini yang ngebawa kita ke satu konsep krusial, cyber warfare atau perang siber. Jadi ini tuh bentuk konflik era baru yang secara spesifik ngincar infrastruktur digital dan sistem informasi suatu negara. Pasukan militer masa kini tuh targetnya udah bergeser ke jaringan data, sistem kelistrikan, dan pertahanan strategis lawan. Dan gilanya ini sering banget dilakuin tanpa mereka harus nembakin satu peluru pun. Masa depan konflik di dunia kita bakal bener-bener didominasi sama serangan kayak gini. Tapi bikin mati listrik atau ngelumpuin server tuh ternyata belum cukup buat mereka. Konsep ini terus berevolusi jadi apa yang disebut cognitive warfare. Kalau cyber warfare tadi fokus ngelumpuin sistem fisik, nah cognitive warfare ini tujuannya langsung buat nguasain pikiran manusia itu sendiri. Lewat manipulasi informasi, mereka mau ngontrol kesadaran publik. Fakta ini ngebuktiin kalau hadiah utama dalam perang modern tuh bukan lagi teritorial sebuah negara, melainkan isi kepala kita. Terus, senjatanya pakai apa dong di medan tempur yang baru ini? Persenjatanya tuh jauh lebih halus, tapi efeknya, waduh, mematikan. Pertama, hacking. Ini cara gampang buat ngelumpuhin negara dari jauh, ngerusak semuanya tanpa kelihatan. Kedua, disinformasi. Tujuannya tuh bukan cuma sekedar nipu ya, tapi bener-bener buat nyiptain sebuah realitas alternatif dengan cara nyebar berita palsu dan melintir narasi. Dan yang ketiga, ini yang paling canggih sih, AI propaganda. Pakai AI, mereka bisa bikin deepfake dan manipulasi emosi massal. Mesin ini nggak cuma nyebar kebohongan, tapi dia bisa nyesuaiin kebohongan itu biar kerasa personal dan emosional banget buat siapa aja yang ngebacanya. Biar lebih kebayang gimana ini bekerja di dunia nyata, kita bisa lihat dari perang bayangan, atau shadow war, antara Iran dan Israel. Selama lebih dari 1 dekade terakhir, taktik yang mereka pakai itu kebagi dua. Di satu sisi ada serangan teknis murni, kayak meretas fasilitas nuklir, nyerang sistem air dan energi, sampai nyuri data militer. Tapi di sisi lain, yang nggak kalah masif, tuh serangan narasi. Keduanya jor-joran nyebarin manipulasi media, ngepost gambar buatan AI, terus membingkai diri mereka sebagai korban. Ini semua dilakuin buat satu hal, menenangkan opini publik dunia. Dan jujur aja, ini udah jadi operasi militer standar dari kedua belah pihak di zaman sekarang. Dan pola inilah yang ngebentuk tahapan dari konflik masa kini. Kalau kita pelajari, perang itu udah nggak lagi diawali sama invasi pasukan darat. Tahapannya tuh udah jelas banget sekarang. Dimulai dengan sabotase digital, lanjut ke penculian data intelijen, dan akhirnya ditutup sama ngelemahin sistem lawan dari dalam. Dunia digital benar-benar jadi medan tempur yang paling pertama diinjak. Ini membuktikan dengan sangat gamblang kalau perang sesungguhnya tuh udah dikobarkan. Jauh sebelum bom pertama dijatuhkan dari pesawat. Kalau dulu, kita bisa nunjuk ke peta dunia terus bilang, oh perangnya lagi kejadian di sebelah sana tuh. Hari ini, realitas itu udah lenyap. Perang ini sama sekali nggak punya garis depan fisik. Garis depannya tuh ada di timeline X yang lagi kalian scroll hari ini, di video TikTok yang lewat di FYP kalian, di grup WhatsApp keluarga. Dan percaya atau nggak, informasi manipulatif ini bahkan merasuk sampai ke ruang-ruang sakral kayak gereja dan kampus. Setiap kali kita buka HP, sebenarnya kita lagi berdiri di garis depan pertempuran. Kita semua berpotensi jadi target, dan sedihnya bisa jadi alat penyebar propaganda tanpa kita sadarin. Nah, sekarang coba kita selami ini dari dimensi yang agak beda, yang menurut saya ngasih kerangka luar biasa terhadap krisis ini, yaitu kajian teologis Kristen. Menarik banget loh, ternyata teks kuno tuh masih sangat relevan buat ngebaca era modern. Coba dengerin kutipan kuat dari Efesus pasal 6 ayat 12 ini, karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan roh-roh jahat di udara. Kalau kita tarik ke konteks perang siber sekarang, konsep udara ini benar-benar bisa dipahami sebagai ruang digital atau jaringan nirkabel itu sendiri. Konflik digital itu bukan sekedar manuver politik antar negara. Ini adalah bentuk modern dari peperangan rohani yang kejadian langsung di ranah persepsi dan iman kita. Dan hal ini jelas banget memicu sebuah krisis kebenaran yang mendalam. Coba deh kita bandingin dua realitas ini. Di satu sisi, kita ngadepin mesin propaganda digital yang fondasinya dibangun dari manipulasi emosi, memelintir fakta demi politik, dan maksa orang buat hidup dalam realitas alternatif.
Terus di sisi lain, kita punya etika Kristen yang emang memegang teguh kebenaran absolut dan integritas yang sama sekali nggak bisa dikompromikan. Jadi, cognitive warfare pada intinya adalah perebutan kendali secara paksa atas gimana kita sebagai manusia itu memahami sebuah kebenaran. Dan itulah yang ngebawa kita pada krisis teologis yang sesungguhnya di era informasi ini. Injil Yohanes pasal 17 ayat 17 bilang dengan sangat jelas, "Firman-Mu adalah kebenaran." Tapi, mari kita tanyain ke diri kita sendiri. Pas kita lagi hidup di tengah lautan peperangan algoritma kayak sekarang, di mana tiap hari kita dibanjirin sama disinformasi dan kebohongan AI yang udah dipersonalisasi khusus buat ngecoh logika kita, kira-kira gimana umat manusia masih punya kejernihan buat ngenalin mana yang benar-benar kebenaran Tuhan? Yang bikin ancaman ini makin fatal adalah waktu agama itu sendiri mulai ditunggangin dan dijadiin alat propaganda. Seperti yang sering kita lihat dari analisis konflik, pihak yang lagi perang tuh sering banget mempolitisasi simbol-simbol agama biar dapat legitimasi publik. Mulai deh muncul narasi manipulatif kayak Tuhan ada di pihak kita, atau parahnya lagi teks-teks apokaliptik tentang akhir zaman sengaja dipakai sebagai taktik perang psikologis buat nakut-nakutin orang. Secara teologis ini tuh bener-bener sebuah degradasi yang luar biasa bahaya. Karena apa? Karena iman diubah cuma jadi ideologi konflik dan nilai Tuhan direduksi cuma jadi alat legitimasi politik aja. Tentu aja semua ini ngeruntuhin fondasi etika perang tradisional. Di tradisi Kristen tuh ada yang namanya just war theory atau teori perang yang adil. Di situ etiknya jelas, kebohongan dan penipuan itu nggak bisa dibenarkan, sekalipun di tengah gentingnya peperangan fisik. Tapi realitasnya gimana? Dalam perang siber masa kini, manipulasi data dan nyebar propaganda tuh bukan cuma sering dilakuin, tapi justru udah diresmiin jadi strategi utama. Dianggap sah-sah aja gitu. Ini jelas nyiptain krisis etika militer yang nggak pernah ada presidennya sebelum ini. Mari kita berhenti sejenak di sini. Saya pengen kalian semua benar-benar merenungkan satu hal ini. Apakah sebuah kemenangan, entah itu secara politik atau militer, masih punya makna yang sejati kalau ternyata menangnya itu dicapai lewat struktur kebohongan yang dirancang secara artifisial? Di era digital yang gila ini, kita benar-benar dituntut buat ngevaluasi kembali apa sebenarnya harga moral yang harus kita bayar untuk bisa memenangkan sebuah perang informasi. Menariknya ya, peringatan soal era penipuan massal ini sebenarnya udah disuarain dari lama banget. Di catatan Matius pasal 24, Yesus kasih sebuah peringatan profetik yang singkat tapi dalam banget. Banyak orang akan disesatkan. Kalau di zaman dulu penyesatan itu mungkin cuma lokal dan terbatas ya, tapi sekarang di era AI, penyesatan dan disinformasi itu bisa disebarin secara instan, masif, dan langsung mengglobal dalam hitungan detik. Perang siber dan mesin propaganda digital yang kita lihat saat ini itu benar-benar eskalasi global yang tak terbendung dari fenomena penyesatan tersebut. Sebagai penutup, eksplorasi kita kali ini menyoroti satu realitas mutlak. Pertempuran yang paling besar dan menentukan segalanya, kini berada tepat di dalam pikiran kalian sendiri. Ketika manusia pelan-pelan mulai ngelepasin genggamannya dari kebenaran, gara-gara kemakan manipulasi digital, mereka tuh gak cuma sekedar kalah dalam sebuah konflik, mereka kehilangan arah hidup sepenuhnya. Jadi pertanyaannya buat kita semua, di tengah lautan algoritma yang emang dirancang buat nipu kita tiap hari ini, seberapa yakin sih kalian kalau pikiran dan keyakinan kalian saat ini benar-benar masih milik kalian sendiri? Mari kita terus pertahankan kejernihan. Sampai jumpa di penjelasan kita berikutnya.